Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Indah Parawansa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar-dasar manajemen internasional. Dengan semakin banyaknya multinasional korporasi tersebut, sangat mendorong perusahaan-perusahaan di berbagai negara untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara yang lain. Oleh karena itu, harus dilakukan pengkajian untuk manajemen internasional agar dapat digunakan sebagai dasar untuk menjalankan bisnis internasional untuk go internasional. Jadi sebagian besar perusahaan internasional itu berasal dari berbagai negara yang memiliki ekonomi yang kuat. Keberhasilan yang dicapai dari suatu perusahaan itu sangat didukung oleh adanya manajer yang mengatur dengan segala kemampuannya. Jadi perusahaan itu akan berhasil jika manajernya pintar mengatur jalannya perusahaan tersebut. Dalam suatu perusahaan, manajer itu sangat dituntut untuk memiliki kemampuan yang berstandar internasional agar perusahaannya maju dan terus berkembang. Jadi tidak hanya itu, strategi yang dijalankan dalam melakukan bisnis, suatu manajer itu perlu melakukan strategi di mana strategi tersebut memiliki kecocokan dengan suatu kebutuhan di negara tersebut. Seperti perusahaan mainan yang berada di Jepang itu, jadi negara Jepang membuat mainan itu berbahan dari bahan porselin. Dan di Jerman itu berbeda dengan di Jepang. Jadi di Jerman ini membuat produk mainan dengan berbahan kayu. Serta di Cina bahan yang dibuat untuk membuat mainan itu berbahan dari bahan plastik. Jadi di setiap negara itu pasti berbeda-beda. Maksudnya berbeda-beda dalam pembuatan produk mainannya seperti itu. Selanjutnya beberapa karakteristik perusahaan multinasional. Jadi sebuah perusahaan itu pasti memiliki karakteristik masing-masing. Di mana karakteristik perusahaan multinasional di sini yaitu jumlah sedikit perusahaan multinasional yang dimiliki suatu negara biasanya tidak banyak. Jadi jumlah di berbagai perusahaan itu pasti tidak sama dengan jumlah yang ada di perusahaan lainnya. Dan yang kedua, mendominasi negara karena aset yang dimiliki MNC sangat besar sehingga sangat mempengaruhi kondisi ekonomi negara tersebut. Jadi aset-aset di berbagai negara itu tidak sama. Ada negara yang asetnya banyak dan ada negara juga yang asetnya sedikit. Selanjutnya, penjualan tahunan melebihi pendapatan nasional kotor negara. Jumlah produksi yang sangat banyak menjadikan pasar perusahaan dapat meluas sampai melebihi batas negara. Karakteristik perusahaan multinasional yaitu organisasi besar dengan adanya berbagai negara tempat produksi dan beroperasi, berpengaruh baik secara ekonomi maupun manajerial. Jadi sebuah perusahaan itu harus mempunyai respon positif bagi warga di sekitarnya, serta memahami manajemen internasional. Dan tidak hanya karakteristik perusahaan multinasional, tetapi ada juga karakteristik yang khusus bagi perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional memiliki lingkungan ganda, yaitu lingkungan di negara asal home country dan dilakukan di negara di mana perusahaan multinasional MNC beroperasi host country. Perusahaan multinasional memiliki banyak tantangan kritis seperti banyaknya pesaing di negara-negara tertentu serta pelanggan ada pada berbagai tempat beroperasi. Selanjutnya, karakteristik khusus tersebut, perusahaan multinasional pada umumnya memiliki kewenangan kepemilikan secara keuangan tersentral. Dan perusahaan multinasional memiliki sumber daya yang menyatu dan terintegrasi antara lain keuangan, paten, trademark, informasi, dan sumber daya manusia. Jadi kalau di negara tersebut SDM-nya bagus, maka suatu perusahaan tersebut pasti akan bagus juga. Tidak hanya itu, jadi sebuah perusahaan itu harus mempunyai keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Maksudnya keunggulan itu seperti kelebihan. Jadi keunggulan khusus perusahaan itu
seperti keunggulan teknologi, tenaga penjualan yang terlatih, saluran distribusi yang eksklusif, dan kesetiaan pelanggan serta mengembangkan kualitas produk. Keunggulan teknologi itu seperti alat-alatnya serta tenaga penjualan yang terlatih. Karyawan-karyawannya itu dalam menjual produk yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan itu sudah terlatih, artinya mereka itu sudah tahu persis bagaimana cara mereka itu memasarkan atau menjual produk mereka itu kepada pelanggan serta kesetiaan pelanggan. Jadi kita itu harus benar-benar menjaga agar pelanggan itu tetap membeli produk yang kita keluarkan, seperti itu. Selanjutnya, manajemen internasional secara praktis. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi, perilaku dalam menghadapi orang lain. Contohnya, orang Cina itu melakukan usaha sangat dipengaruhi oleh paham Konfusianisme, yang berarti inti dari ajaran filsafat Cina yang mengajarkan moral serta etika manusia. Jadi orang Cina itu lebih mengedepankan moral dan etika. Orang Indonesia sangat dipengaruhi oleh budaya Jawa. Jadi negara Indonesia itu sangat percaya dengan budaya Jawa. Dan selanjutnya orang Jepang. Orang Jepang ini sangat kental dengan budaya Jepang. Jadi mereka itu tidak terpengaruh oleh budaya-budaya lain. Jadi mereka percaya dengan budaya mereka sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.